Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelita Dakwah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai wajah yang sangat tampan dan mukjizat berupa kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Lantas mengapa alasan Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Sebagaimana dalam kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana dalam keputusan-keputusannya. Setelah semua berjalan dengan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya ini tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Yusuf ayat 101. Ketika dirasa ajal Nabi Yusuf alaihissalam telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka apabila mereka keluar dari Mesir. Perlu diketahui bahwa Nabi Yusuf meninggal di Mesir padahal beliau adalah orang dari Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Karena iri dan dengki, saudara-saudaranya menjebak Nabi Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur. 3 hari telah berlalu. Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Kisah ini diabadikan dalam firman-Nya. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yusuf ayat 19. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir tersebut. Kemudian dijualnya sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan yang bernama Kitfir. Setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama setelah itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Nabi Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Tak hanya diberikan ketampanan, namun Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam menginjak umur 120 tahun beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasan kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya adalah karena ketika wafatnya Nabi Yusuf, kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia mulia di negeri itu supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan agar daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena setiap kabilah saling berebut untuk membawa jasad Nabi Yusuf, maka mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Karena aliran sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah tersebut, dan mereka menganggap keberkahannya akan dirasakan secara merata. Sahabat rahimakumullah, di sesi ini kita akan membahas tentang dipindahkannya makam Nabi Yusuf yang ada di sungai Nil ke Palestina oleh Nabi Musa alaihissalam. Perlu diketahui bahwasanya Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf tidaklah zalim. Dia merupakan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, pada zaman Nabi Musa, Raja Mesir atau Fir'aunnya suka berbuat zalim. Dan luar biasanya dia mengaku sebagai Tuhan. Ketika diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun. Ketika itu, Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina.
Tatkala rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis, Palestina, rombongan mereka ini selalu tersesat dan tak pernah sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan rombongan ini tak bisa menemukan jalan untuk pergi ke sana. Akhirnya, ada seorang dari rombongan ini memberitahukan kepada Nabi Musa tentang wasiat Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel agar berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu, memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk berpindah ke Baitul Maqdis meninggalkan kota Mesir. Setelah itu, Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel, di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam? Namun, karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari Bani Israel telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat rahimakumullah, setelah mereka tengah mengalami kebingungan tentang di manakah lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam, ada seorang dari Bani Israel yang mengatakan bahwa yang tahu di mana makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Singkat cerita, bertemulah Nabi Musa dengan seorang nenek tua ini. Nabi Musa kemudian berkata, "Wahai nenek, tunjukkanlah kepadaku di mana makam Nabi Yusuf." Nenek tua ini mau memberitahu lokasi makam Nabi Yusuf, akan tetapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah, nenek ini mau memberitahu asalkan ia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun sempat terdiam sejenak, karena surga adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga. Ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan, ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek ini. Ketika dirasa permintaan nenek ini sudah terpenuhi, maka nenek ini mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat. Dikatakan di sana adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat tersebut, supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Setelah dasar tanah sudah terlihat, maka nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun mulai menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Seketika itu pula, jalan yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang seolah-olah mereka dipandu menuju Baitul Maqdis. Akhirnya, mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Jadi, itulah kisah tentang makam Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.